Kawan muda, hilirisasi adalah salah satu dari 17 program prioritas Prabowo Gibran. Program ini memang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama menjadi presiden. Tapi bukan berarti program hilirisasi hanyalah program adaptasi. Hilirisasi merupakan program yang lahir dari keprihatinan seorang Prabowo Subianto. Sebagai orang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, Prabowo tidak rela jika sumber daya Indonesia, baik yang terbarukan atau tidak, seperti pertambangan, dikeruk untuk kepentingan asing. Sementara, rakyat Indonesia tidak mendapatkan hasil yang memadai untuk kerja kerasnya. Padahal, amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 begitu jelas kawan muda. Semua sumber daya Indonesia harusnya untuk rakyat Indonesia. Berdasarkan pasal yang sama, ekonomi Indonesia memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Karena itulah sejak awal Pak Prabowo mengusung program hilirisasi, program yang juga diusung oleh Jokowi. Jadi tidak heran saat Pak Prabowo bergabung bersama Jokowi, hilirisasi menjadi program yang sangat penting. Karena memang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Kedua pemimpin bangsa ini ingin membuat bangsa yang mandiri. Dan kini, hilirisasi juga menjadi program prioritas Prabowo Gibran. Program dengan nilai nasionalisme yang tinggi agar bangsa Indonesia semakin mandiri, terutama dalam segi ekonomi. Hilirisasi secara sederhana bermakna memberi nilai tambah pada sebuah produk, bisa pada hasil alam atau pada hasil industri. Contoh sederhananya nih kawan muda, kalau kamu punya telur dan dijual sebagai telur mentah, harganya mungkin sekitar Rp2.000. Tapi coba kamu dadar atau ceplok dulu baru dijual. Harganya tidak Rp2.000 lagi, bisa jadi Rp5.000. Bisa juga telur tadi kamu buat jadi telur asin. Harga telur fresh dengan telur asin mentah, apalagi telur asin yang sudah direbus, tentu berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi nilai tambah tadi. Dalam prosesnya, pengolahan produk untuk memberi nilai tambah tertentu pasti memerlukan tenaga kerja. Misalnya untuk memasak telur atau membuat telur asin. Bayangkan jika tidak hanya satu telur yang diolah. Tentu pengolahan tadi bisa menjadi industri kecil atau industri rumahan. Bisa juga skalanya membesar menjadi industri menengah. Pemberian nilai tambah tadi bisa membuka lapangan kerja. Semakin banyak pengolahan bahan mentah untuk memberi nilai tambah tadi, tentu semakin besar lapangan kerja yang terbuka. Hilirisasi menjadi makin penting saat sebuah produk dijual ke luar negeri. Selama bertahun-tahun, kita hanya menjual bahan mentah, negara lain yang mengolahnya, dan memperoleh hasil dari nilai tambah yang diberikan. Parahnya lagi, barang yang sudah diolah dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Makanya, ketika sebuah negara yang kaya hasil bumi mulai menjalankan hilirisasi, akan banyak protes yang datang dari negara yang selama ini menjadi pengolahnya. Jadi kawan muda, tentangan negara-negara lain pada program hilirisasi menjadi pertanda kegelisahan mereka yang terancam kehilangan pendapatan besar. Nah, kalau ada paslon yang menolak hilirisasi, bisa kita ukur dong kepeduliannya pada kepentingan bangsa, sekaligus bisa kita nilai nasionalisme mereka. Kawan muda, soto mikui. Prabowo Gibran, Man of Our Time.